Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu diberi kesehatan juga dimudahkan segala urusannya oleh Allah Ta'ala. Baik, video ini kami buat untuk memenuhi tugas terstruktur mata kuliah Hadis Tarbawi yang diampu oleh dosen kami, Ibu Siti Maryam Munjiat, SSMPDI. Kami dari kelompok 5, kelas PAIB semester 5, yang beranggotakan 3 orang, saya sendiri, Yati Sri Mulyati, dan 2 rekan saya, Adinda Nopiasari, juga Rizky Amalia, akan membahas tentang materi metode pendidikan Islam perspektif hadis. Semoga dapat dipahami. Tetap semangat meskipun belajar di rumah saja. Saya Rizky Amalia dari kelas PAIB semester 5. Di sini saya sebagai pemateri yang pertama yaitu akan menjelaskan tentang metode pendidikan Islam perspektif hadis. Ya, langsung saja saya akan menjelaskannya. Secara etimologi, kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu meta yang berarti yang dilalui dan hodos yang berarti jalan. Jadi jalan yang harus dilalui. Jadi, secara harfiah, metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu. Menurut Purwokaja 1982 mengemukakan metode pembelajaran berarti jalan ke arah suatu tujuan yang mengatur secara praktis bahan pelajaran, cara mengajarkannya, dan cara mengelolanya. Jadi, metode pendidikan Islam adalah berbagai cara yang digunakan oleh pendidik sebagai jalan pembinaan, pengetahuan, sikap, dan tingkah laku, sehingga nilai-nilai Islami dapat terlihat dalam pribadi peserta didik, yaitu subjek dan objek pendidikannya. Jadi, kita sebagai calon guru harus menentukan metode apa yang pas dan metode apa yang pantas untuk suatu saat kita mengajar. Karena jikalau kita tidak menentukan metode pas kita ngajar, maka yang disampaikannya itu tidak terarah gitu. Jadi kalau misalkan kita harus menentukan metode dulu, kan kita enak gitu ngajarnya itu terarah, tersusun rapi, sehingga peserta didiknya itu dapat dipahami gitu, dapat mudah meresap ilmu yang kita terangkan jika kita menggunakan metode yang pas gitu. Di dalam surat An-Nahl ayat 125 bahwasanya di sini juga menerangkan tentang metode pendidikan Islam perspektif hadis yang berbunyi yaitu ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin, yang artinya yaitu serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Bahwasanya di sini juga menerangkan tentang metode yang pantas, yang apa saja yang dilakukan oleh seorang guru gitu. Dan hadis di sini juga ada yang menyebutkan tentang metode pendidikan Islam perspektif hadis, yaitu dari hadis riwayat Bukhari yang berbunyi wa an Abdillah bin Umar wa bin al-As radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israila wala haraj wa ma kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar.
yang artinya yaitu sampaikanlah apa yang datang dariku walaupun satu ayat, dan ceritakanlah apa yang kamu dengar dari Bani Israel, dan hal itu tidak ada salahnya. Dan barang siapa berdusta atas namaku, maka bersiap-siaplah untuk menempati tempatnya di neraka. Hadis riwayat Bukhari. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Saya Adinda Noviasari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pendidikan Islam perspektif hadis. Yang pertama itu ada metode keteladanan. Keteladanan berarti meniru sikap yang nantinya akan diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya mengambil keteladanan yang sering dilakukan oleh Rasulullah. Beliau sering melakukan sholat tahajud dengan sungguh-sungguh dan tidak pernah meninggalkannya. Walaupun beliau sudah tahu bahwasanya dosa beliau itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, dengan apa yang telah dilakukan Rasulullah, maka beliau sudah memberikan keteladanan kepada kita mengenai bagaimana caranya mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada metode pembiasaan seperti hadis yang akan saya bacakan. An Amri bin Syu'aib an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru abna'akum bis sholati li sab'i sinina wadribuhum 'alaiha li 'ashri sinina wa farraqu bainahum fil madaji'i. Yang artinya itu dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah berkata, suruhlah anakmu mendirikan sholat ketika berumur 7 tahun, dan pukullah mereka karena meninggalkannya ketika ia berumur 10 tahun. Kemudian pada saat itu pisahkanlah tempat tidur mereka. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Kemudian isi hadis yang sudah saya bacakan, salah satunya itu yang pertama, orang tua harus menyuruh anaknya mendirikan sholat pada usia 7 tahun. Yang kedua, setelah umur 10 tahun, jika ternyata anak masih meninggalkan sholat, maka orang tua boleh memukulnya. Yang ketiga, pada usia 10 tahun juga, tempat tidur anak laki-laki dan perempuan harus dipisahkan. Begitupun seorang anak dengan orang tuanya. Selain metode pembiasaan, di dalam hadis yang sudah saya bacakan juga terdapat metode hukuman. Jadi metode hukuman ini dimaksudkan bahwasanya apabila anak meninggalkan sholat setelah berumur 10 tahun, maka orang tua berhak memukulnya. Hukuman tersebut dimaksudkan agar seorang anak itu menyadari kesalahannya dan tidak mengulanginya lagi. Dan pemberian hukuman tersebut pun harus didasari dengan rasa cinta dan kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Yang ketiga, ada metode dialog atau tanya jawab. Metode dialog adalah penyampaian pelajaran dengan cara guru mengajukan pertanyaan dan murid yang menjawab. Metode tanya jawab ini juga memiliki banyak keuntungan. Salah satunya itu yang pertama, situasi kelas akan hidup karena anak-anak aktif berpikir dan menyampaikan buah pikirannya. Yang kedua, pertanyaan dapat melatih anak untuk mengingat. Yang ketiga itu mengembangkan keberanian serta keterampilan siswa dalam menjawab sekaligus mengemukakan pendapat. Yang terakhir, yang keempat, yaitu metode perumpamaan. Metode perumpamaan merupakan penuturan sesuatu guna menjelaskan suatu keadaan yang selaras dan serupa dengan yang dicontohkan, lalu menonjolkan kebaikan dan keburukan yang tersamar.
Menurut Abdurrahman An-Nahlawi, metode ini memiliki beberapa tujuan, antara lain yang pertama, memudahkan pemahaman mengenai suatu konsep. Yang kedua itu membina akal untuk selalu berpikir secara logis. Yang ketiga itu mampu menciptakan motivasi yang menggerakkan aspek emosi dan mental manusia. Dan yang keempat, mempengaruhi emosi yang sejalan dengan konsep yang diumpamakan dan untuk mengembangkan aneka perasaan ketuhanan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan pembahasan tentang metode yang sebelumnya telah dipaparkan oleh rekan saya. Metode selanjutnya yaitu metode ceramah. Metode ceramah yaitu digunakan untuk menyampaikan atau mengajak orang lain untuk mengikuti ajaran yang telah ditentukan. Metode ceramah sendiri sering dikatakan sama dengan kata khutbah. Ada juga metode ceramah itu sama dengan kata tabligh, yaitu menyampaikan suatu ajaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesuai dengan hadis tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita menyampaikan apa-apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun satu ayat kepada orang lain dengan sebenar-benarnya. Kita tidak boleh berdusta. Di dalam pendidikan, metode ceramah ini tentu sering kita jumpai dengan cara penyampaian materi-materi pelajaran secara penerangan atau dengan tuturan lisan. Karakteristik metode ceramah ini tentu lebih dominan guru yang aktif di kelas dibandingkan dengan peserta didiknya. Sehingga pemerintah Indonesia berusaha untuk memperbaiki kurikulum dan menata pendidikan agar lebih baik lagi, dan berusaha untuk peserta didik aktif di kelas. Maka sekarang digunakanlah kurikulum 2013. Metode selanjutnya yaitu metode targhib dan tarhib, atau yang lebih familiar dengan reward dan punishment, yaitu hadiah dan hukuman. Istilah ini sudah tak asing lagi di sekolah. Contohnya, ketika seorang murid memiliki prestasi atau peserta didik ketika mendapatkan peringkat 1, seorang guru memberikan apresiasi dengan hadiah, maka itu akan memicu peserta didik yang lain agar memiliki prestasi yang sama bahkan lebih. Dan ketika peserta didik melakukan perbuatan yang tidak baik atau melanggar aturan, maka seorang guru akan memberikan hukuman agar menjadi pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Selanjutnya yaitu metode pengulangan dan latihan. Metode ini dilakukan dengan cara di mana guru memberikan materi ajar dengan cara mengulang dan mengulang materi tersebut dengan harapan siswa dapat memahami dan mengingat materi lebih lama. Sedangkan metode latihan sendiri merupakan suatu pengajaran untuk mengetahui seberapa jauh seorang murid atau siswa memahami mengenai materi yang telah diberikan. Metode yang terakhir dalam pembahasan kali ini yaitu metode mau'izah atau nasihat. Metode mau'izah ini adalah sebuah upaya untuk memberikan nasihat tentang suatu kebenaran dengan cara mengingatkan, menegur, mengajak, dan bahkan mengarahkan, disertai dengan penjelasan baik
buruknya suatu perbuatan. Baik teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa metode adalah suatu upaya bagi pendidik untuk menyampaikan materi-materi ajar yang akan disampaikan kepada peserta didiknya. Maka kita sebagai calon guru harus pintar-pintar dalam memilih metode apa yang akan kita gunakan saat mengajar, agar murid-murid kita dapat memahami materi yang kita berikan. Dan kita harus berusaha agar murid kita tidak pasif di dalam kelas. Bukan hanya kita yang aktif, tetapi murid kita juga harus aktif. Dan mengajarlah dengan ikhlas, agar materi tersampaikan. Mengajarlah dengan hati, supaya materi yang kita ajarkan bermanfaat kelak. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.